Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Gimana nih? Udah siapkah sama konten 3N tentang Shanks yang udah pernah Mr. K bahas sebelumnya? Soalnya mumpung lagi mood sama ada sedikit waktu lah, makanya tak gas aja langsung bikin konten 3N yang mungkin bakalan cukup kontroversial walaupun chapter terbaru udah rilis. Tapi tenang aja, benang merahnya bakalan bisa kalian rasakan nantinya kok. So, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ke kontennya, G. Let's go! Well, seperti yang udah Mr. K bahas sebelumnya, kalau terungkap fakta Shanks yang diadopsi oleh bajak laut Roger ketika Shanks masih bayi yang mana menariknya ya, fakta kalau umur Shanks dan salah satu insiden terbesar di masa lalu yaitu God Valley memiliki perbedaan yang hanya sedikit. Hanya sedikit, sehingga menimbulkan sebuah kecurigaan di mana tentu aja sangat mungkin kalau kita dibuat berpikir sebenarnya Shanks ditemukan di pulau tempat Rocks Pirate berhasil dikalahkan oleh kombinasi Garp dan Roger. Nah, dari sini mungkin kalian berpikir tentang apa alasan Roger ingin membantu Garp, yang mana tentu aja mau gak mau pada momen itu ya, Garp kemungkinan harus menceritakan apa yang sesungguhnya berada di God Valley. Yang tentunya itu ya, pastinya berhubungan dengan tujuan dari Rocks yang ingin menjadi raja dunia. Soalnya rasanya cukup sulit untuk dipercaya kalau Roger ingin membantu secara cuma-cuma tanpa perlu mengetahui alasan kenapa Rocks begitu harus dicegah. Karena Goldie Roger sendiri tentunya punya perjalanannya sendiri dan dia gak akan mau fokus ke hal yang mungkin gak membuat dia tertarik. Maka dari itu dengan mengetahui kalau salah satu Tenryubito atau yang kita tahu sebagai raja dunia di One Piece tinggal di sana ya, dan pastinya bukan Tenryubito sembarangan yang berdiam di pulau itu, melainkan tempat dari seorang Im Sama yang keberadaannya pastinya gak boleh diketahui oleh siapapun. Simpelnya, kalau keberadaan dari orang yang gak boleh diketahui aja sampai dibuat menghilang atau mati, maka Im Sama yang kita ketahui sebagai orang yang berada di belakang semua kejadian pemerintahan dunia ini bakalan ngebuat kekacauan yang lebih dahsyat kepada dunia ketika dia mendadak mati dan kehilangan powernya. Dan tiba-tiba aja digantikan oleh Rocks the Sebek yang pastinya gak bakalan bisa mengontrol kekacauan dunia. Soalnya hanya satu cara berpikir dari dia, yaitu taklukkan semuanya dengan yang namanya kekuatannya. Ya, ngelihat terancamnya impian yang dia miliki, Rogernya ya, kemungkinan menjadi motif dibalik maunya Goldie Roger untuk membantu Monkey D. Garp. Sehingga saat itu Roger yang belum mengetahui rahasia dari dunia juga, perlahan-lahan mulai mempelajari apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Dari sini mungkin kalian kebingungan apa sebenarnya hubungan hal tadi sama Shanks. Jadi buat yang bingung, tenang, tahan dulu. Soalnya bakalan bisa jelasin perlahan-lahan kok. Mulai dari kecurigaan kita yang membuat kita kepikiran kalau Shanks berada atau lahir di God Valley, yang mana berarti ya kemungkinan Shanks adalah anak dari Im Sama. Nah, dari sini satu pertanyaan yang mungkin masih tersisa adalah, apa alasan dari Roger membawa Shanks yang masih bayi? Yang mana mungkin aja hal itu tanpa alasan, dimana Roger tiba-tiba aja merasa kalau Shanks hanyalah korban dari pertarungan yang terjadi di sana, dan sebagai gantinya ya, Shanks yang mungkin ditinggalkan maka Roger membawanya. Soalnya kalau kalian ingat-ingat ya, ke salah satu momen dimana Roger saat itu berpisah dengan seluruh krunya, dan kita ngelihat kalau di momen terakhir Shanks bersama Roger, mereka seperti terlihat membicarakan sesuatu, dan mungkin aja ya hal itu berhubungan dengan sejarah dari Shanks saat bayi. Ya, mungkin aja Shanks sebenarnya menjadi orang yang udah mengetahui keberadaan dari Im Sama atau orang tua kandungnya itu. Karena hal ini mungkin aja ya bisa dijelaskan oleh betapa dihormatinya Shanks oleh pihak angkatan laut ataupun pemerintahan dunia. Ini real loh ya. Yang pasti momen dimana para Gorosei membiarkan Shanks menginjak tanah suci Marijoa dan bahkan membiarkan seorang bajak laut berbicara dengan mereka, tentunya hal itu sangat mencurigakan, kecuali mereka sendiri memang sudah saling mengetahui satu sama lainnya. Terus yang lebih aneh, sebenarnya kalau semua ini bukan kebetulan, lalu mengapa Shanks, Luffy, dan Im Sama terhubung oleh sebuah topi jerami? Yang anehnya seakan sengaja Shanks wariskan kepada Luffy, dan mungkin juga Shanks sudah mengetahui kalau di Marijoa ada topi jerami asli yang mana topi itu dimiliki oleh Joy Boy. Memang sedikit menimbulkan misteri sampai sejauh mana informasi yang Shanks miliki sebenarnya guys. Karena faktanya aja, entah mengapa Shanks selalu bisa selangkah di depan orang lain. Dan semua hal itu terjadi seperti Shanks bisa mengetahui apa yang akan terjadi di depannya. Misalnya aja, Shanks yang mencoba menghentikan Ace untuk memburu Kurohige, atau Shanks yang menahan Kaido dan King untuk ikut serta dalam perang besar di Marineford. Belum lagi yang baru-baru aja terjadi ya, Shanks bisa pas datang di saat bersamaan dengan seorang admiral yang menginjakkan kakinya di tanah
Wano. Lalu yang lebih aneh, Seng yang seolah-olah tahu kalau kapal yang dijaga oleh seorang anggota CP9 ternyata membawa sebuah buah iblis yang cukup spesial, yang mana nantinya dia berikan buah itu secara gak langsung kepada Luffy. Ya, pokoknya mayoritas dari apa yang Shanks lakukan rasanya sangat aneh bisa terjadi. Kecuali Shanks emang udah memiliki informasi yang lebih dulu dibandingkan orang lain, makanya dia bisa bergerak selangkah lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Belum lagi momen dimana Shanks yang berkata kepada Ben Beckman dimana mereka sepertinya bakalan ikut meramaikan perburuan One Piece, membuat kita semakin bertanya-tanya apa tujuan dari salah satu karakter paling misterius di One Piece ini. Pasalnya yang membuat kita penasaran adalah apa yang bakal dilakuin oleh Shanks. Apakah selanjutnya menghabisi Barto beneran atau enggak? Yang dimana kalau dihabisi beneran, hal itu akan menyulut pertarungan antara bajak laut topi jerami dengan bajak laut Akagami. Karena kalau kita perhatiin baik-baik, Shanks sendiri saat diajak oleh krunya untuk bertemu Luffy ya, dia menjawab kalau dirinya gak punya niat untuk bertemu Luffy di negeri Wano. Yang mana bisa kita simpulin kalau Shanks emang udah berniat untuk bertemu kembali sama Luffy, namun emang negeri Wano ya, bukan menjadi tempat yang tepat. Maka dari itu cara yang dipilih Shanks dan dia rasa bisa berhubungan dengan tujuannya adalah dengan cara menemui salah satu anak buah dari Luffy. Yang mana hal itu tentunya gak ada tujuannya sama sekali dengan menjadi Raja Bajak Laut ataupun mendapatkan One Piece. Karena rasanya sangat sulit untuk mempercayai orang seperti Shanks yang memiliki jaringan informasi sangat luas dan kemampuan haki yang sangat gila, namun kesulitan untuk sampai ke pulau terakhir dan mendapatkan predikat sebagai The Next Pirate King. Ya, jadi mungkin aja tujuan dari Shanks malahan mencari penerus dari Goldie Roger, di mana dia udah berpesan kepada Shanks yang masih muda kalau Roger bukanlah orang yang tepat dan dia terlalu cepat untuk harta karun itu. Maka Roger mengatakan kalau nantinya akan datang orang yang akan melanjutkan tekadnya. Sehingga apa yang Shanks lakukan selama ini adalah untuk mencari penerus dari sang kapten. Makanya dia sampai mencuri buah iblis spesial itu karena dia tahu semua yang berhubungan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Dan buah itu emang dibutuhkan untuk menyelesaikan tekad dari kaptennya terdahulu. Terus apa yang awalnya Shanks pikirkan adalah memberikan buah itu kepada anaknya Roger, karena Roger sendiri pernah bilang kan kalau anaknya lah yang akan melanjutkan perjuangannya. Namun setelah pertemuannya dengan Luffy dan mendengarkan Luffy mengatakan hal yang sama persis dengan mantan kaptennya, Shanks pun mencoba mempercayakan semuanya kepada Luffy sambil menunggu waktu yang tepat untuk bertemu kembali, saat dimana Shanks harus menguji Luffy dengan apa yang sebenarnya menjadi impiannya dan apa yang sebenarnya telah menjadi takdir bagi Luffy. Apalagi di chapter terbaru aja, Shanks lagi-lagi menunjukkan sifat ingin menyelamatkan era baru yang telah dibuat oleh Luffy dan kawan-kawan kan. Jadi sulit emang rasanya untuk memastikan tujuan dari Shanks yang sesungguhnya. Tapi dari semua clue yang kita miliki saat ini, hal yang mungkin Shanks pegang selama ini adalah omongan dari mantan kaptennya, Goldie Roger ya, yang mana telah memberikan Shanks kecil kesempatan untuk hidup. Karena Roger lah orang yang telah menyelamatkan dan merawatnya sejak bayi, maka apa yang Shanks bisa lakukan untuk Roger yang mungkin dia anggap sebagai ayah adalah menjalankan hidupnya sebaik mungkin sambil memegang tekad dan impian dari orang bernama Goldie Roger.